selatan Tanjung Sembulungan. Fokus kami masih di area tersebut. Demikian rencana yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Dananal Banyuwangi sebagai Seru Laut, koordinator. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini dari unsur laut yang tergabung, mereka memfokuskan pendeteksian di referensi 8. Referensi 8 mungkin sudah mengetahui, kalau belum nanti saya tampilkan gambarnya, jaraknya dari lokasi kecelakaan kapal kurang lebih 3,6 km. Kemudian untuk dari KN Masalembo, KPLP dengan distrik navigasi membantu KNKT untuk melaksanakan pendeteksian ROV dari KNKT. Yang hari ini Ketua KNKT langsung turun di lapangan. Kami berharap pendeteksian ROV ini bisa lebih optimal dan maksimal sehingga pencitraan terhadap objek di bawah air yaitu referensi 8 ini lebih jelas. Ini harapan saya dan harapan kita semua. Semoga ini bisa tercover. Kemudian untuk unsur laut lainnya dari kepolisian, dalam ini Polair, KKP, tetap dan Basarnas tetap mengcover sektor selatan. Sebagaimana yang kita ketahui, temuan korban sebelumnya pada hari sebelumnya ada 4 korban yang kita ketemukan itu sudah sampai ke Taman Nasional Alas Purwo. Ya, jadi unsur-unsur laut kita taruh ke selatan. Unsur kapal pendeteksi bawah air fokus di tengah sini di referensi 8. Dan alhamdulillah terima kasih untuk jajaran KSOP, Notice to Marine tentang adanya kegiatan survei bawah air tetap di broadcast agar kapal-kapal ataupun operator penyeberangan tetap memperhatikan faktor keamanan dalam bernavigasi. Ini yang kita perlukan sehingga tidak terjadi ya cross antar kapal yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kapal. Ini yang tidak kami harapkan. Selanjutnya dari 4 korban yang sudah diketemukan kemarin saat ini sudah berada di Rumah Sakit Umum Blambangan. Ini proses-prosesnya dan dari 4 tersebut 3 sudah teridentifikasi dan 1 masih proses identifikasi. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan media sekalian perlu ketahui ini sudah hari ke-10 dan kita juga mengantisipasi dalam evakuasi korban sebaik mungkin sehingga proses identifikasi bisa berjalan dengan cepat manakala korban ya data-data korban ataupun organ tubuh korban masih dalam kondisi baik sehingga bisa dengan cepat diidentifikasi dengan metode-metode yang singkat, cepat, manakala metode yang itu sudah tidak ada, masih menggunakan antemortem, menggunakan gigi geligi, rambut, dan terakhir adalah DNA. Jadi ini faktor kesulitan juga setelah korban dievakuasi dan sampai di rumah sakit. Mungkin saya akan tunjukkan referensi 8 yang dimaksud sebagai gambaran. Tolong ke hasil survei yang kemarin, operator. Jadi Bapak Ibu ketahui ya, dari titik panah biru atas ini menuju ke selatan ya, jarak itu kurang lebih 3,6 kilo. Kenapa titik ini
adalah koridor aman dari kabel PLN. Itu koridor aman ya, selatan penggelaran kabel PLN. Kemudian yang atas itu adalah koridor aman dari kabel PLN. Perlu Bapak Ibu ketahui dan rekan media, disitulah tidak diizinkan adanya kapal melakukan aktivitas lego jangkar. Karena sebagaimana yang kami sampaikan, ada 4 kabel PLN, di mana satu kabel PLN ini mempunyai kekuatan 150 kV kilovolt. Ini adalah pasokan suplai listrik dari Jawa menuju Bali. Dengan adanya referensi 8, di mana yang sebelumnya kami sampaikan ada di titik antara kabel PLN yang utara dan yang kedua dari utara, sehingga dengan gambaran dimensi hasil pencitraan bawah air, dimensi yang dimaksud tidak sesuai dengan objek kapal yang kita cari, sehingga pendeteksian mengarah kepada referensi 8. Di sini dengan gambar 2 dimensi, ya, ini 2 dimensi, yang sebelah kiri bawah, kemudian yang sebelah kanan adalah 3 dimensi. 2 dimensi menampilkan panjang dan lebar objek di bawah air. Sedangkan gambar 3 dimensi menggambarkan objek tinggi objek dari dasar ke objek tersebut, kurang lebih 12 meter. Di sini kami menganalisis dari data gambar 2 dimensi dan 3 dimensi, patut diduga ini adalah objek yang kita cari. Ini datanya, ini referensi 8 yang dimaksud. Lanjut. Slide berikutnya yang dari hasil investigasi. Nah, ini videonya ya. Coba setelkan yang videonya. Nah, ini pendeteksian. Oh, ini nggak jalan. Di sana ya, objek yang di sebelah kanan. Nah, ya stop. Nah, ini yang warna putih diduga bagian lambung sebelah kiri dari, makanya saya nggak di sini, kita kasih gambar nih. Nah, ini titik bolong-bolong. Ya, ini pada resolusi berapa? Ya, lanjutin aja. Biar ya, nih objeknya. Ini side scan sonar bergerak dari selatan ke utara sesuai arus air yang ada di permukaan dan di bawah permukaan dari selatan menuju utara. Lanjut. Teruskan ya. Nah, ini resolusi yang lebih dekat. Selanjutnya resolusi berikutnya. Gambarannya yang sebelumnya. Ini resolusi 75 objek, ini 100. Nah, ini ya sampai dengan 150. Hari ini dilakukan oleh tim ya, tanggap darurat hidrografi ya, yang sudah dari awal on board di KAL Sembulungan, dan pagi ini mereka akan melakukan penambahan resolusi agar meyakinkan dari gambar ya, side scan sonar bisa lebih maksimal. Dan paralel untuk KRI Spika, KRI Pulau Panildo melakukan operasional ROV ke bawah laut dengan tim penyelam on board di atas
KRI Pulau Vanildo. Mohon doa dan supportnya, karena dalam satu hari kita bisa mendapatkan suatu waktu yang tepat saat pergerakan arus dan gelombang tidak cukup tinggi dan memenuhi persyaratan dari operasional penyelam dan penurunan ROV. Karena manakala mungkin tadi kami melihat beberapa berita dari rekan-rekan, kemarin memang kita sudah mencoba menurunkan diver, ya, saat diver diturunkan dengan tali pengaman, turun dari kapal menuju permukaan air langsung terbawa arus dengan cepat, sehingga dengan kecepatan arus yang melebihi dari 1 knot kami tidak mengizinkan untuk diver dioperasionalkan untuk penyelaman. Kemudian untuk ROV kami juga tidak berharap operasional ROV arus melebihi dari 2 knot, karena ROV akan sulit untuk bermanuver di bawah permukaan untuk mengambil objek-objek yang kita perlukan. Sementara demikian, dan ini data hasil survei yang kemarin malam kita sudah analisa dan kita evaluasi kembali, sehingga langkah hari ini kami butuh data gambaran bawah air secara video, yaitu dengan menurunkan ROV. Kebetulan ROV dari KNKT memiliki kemampuan tersebut, dan ROV dari Pulau Vanildo juga memiliki kemampuan tersebut. Sekarang faktornya adalah kendala meteohidrologi ataupun cuaca di objek referensi 8 yang kita inginkan. Saya rasa demikian yang perlu kami sampaikan. Kami mohon support sekali lagi dari rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia agar operasi pendeteksian bawah air oleh KRI Pulau Vanildo dan KN Masalembo serta KAL Sembulangan bisa berjalan optimal dan maksimal. Kami rasa demikian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.